Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang masih boleh kami rasakan pada saat ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang Kau perdengarkan kepada kami sebagai tuntunan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami agar kami boleh memahami dan kami boleh mengerti bahkan melakukan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, pada malam hari ini bacaan Alkitab kita sebagaimana diberikan oleh Sabda Bina Umat diambil dari Kitab Kejadian pasal 8. Kitab Kejadian pasal 8 ayatnya yang pertama sampai 22. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Air Bah Surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan
dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Nah, mengawali renungan pada malam hari ini, saya ingin kita bersama mengingat kembali. Apakah dalam perjalanan kehidupan kita pernah melupakan janji kita pada seseorang? Entah itu pada keluarga kita, rekan kerja kita, sahabat dekat kita, ataupun mungkin pasangan kita. Ataukah justru sebaliknya? Pernahkah keluarga kita, teman kita, melupakan janji yang sudah pernah diucapkan kepada kita? Jika demikian, bagaimana perasaan kita? Tentu kita akan merasa kesal dan merasa kecewa. Demikian juga sebaliknya, jika kita melupakan janji kita kepada orang lain, tentu orang lain akan kecewa kepada kita. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, bacaan Alkitab kita hari ini merupakan cerita tentang Nuh yang diizinkan Tuhan untuk boleh mengalami dan melewati peristiwa air bah, yang ternyata jika kita baca dalam bacaan kita tidak berlangsung pada waktu yang singkat. Kita bisa melihat bahwa Nuh beberapa kali mengirimkan burung gagak, burung merpati untuk boleh mengecek, untuk menjadi alat untuk dia mengecek apakah air bah itu sudah surut atau tidak. Dan Nuh tidak mendapat tanda apa-apa dari Tuhan. Namun pada akhirnya Allah menunjukkan bahwa Allah tidak lupa pada Nuh dan juga hewan-hewan dan juga keluarga Nuh yang sudah Nuh bawa dalam bahtera yang sudah dia bangun itu. Allah bahkan berjanji untuk selalu menyertai manusia dalam setiap musim kehidupannya. Dan ini bisa kita baca pada ayat pembacaan kita, ayat yang ke-22. Pada akhirnya ketika Nuh boleh keluar dari bahtera, Nuh membuat mezbah, lalu Tuhan memberkati Nuh dan keluarganya beserta dengan hewan-hewan yang dibawa beserta Nuh pada saat itu, bahwa Tuhan akan menyertai dalam setiap musim kehidupan mereka. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, pada masa pandemi yang tak kunjung usai ini, ditambah banyaknya varian-varian baru yang bermunculan tidak henti-hentinya, membuat kita bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Mungkin sempat kita berpikir, mungkin ada di antara kita yang berpikir, apakah Tuhan sudah melupakan kita? Apakah Tuhan sebegitu marahnya sama kita sehingga pandemi ini tidak juga berakhir? Apakah Tuhan sudah tidak lagi menyayangi kita sehingga walaupun banyak orang yang sudah vaksin tetap bisa terpapar COVID, bahkan ada juga yang sampai meninggal? Sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang tidak dapat menjangkau kemahakuasaan Tuhan yang sempurna, kita pasti pernah atau kita mungkin pernah berpikir seperti itu. Kita mungkin pernah berpikir seperti itu, termasuk saya sendiri. Saya sering bertanya juga, kapan semua ini akan berakhir? Kapan saya bisa tenang, bertemu dengan orang lain, tanpa menaruh curiga dan berwaspada, jika saja setelah saya bertemu dengan orang lain, bisa jadi saya membuat orang lain terpapar, ataupun sebaliknya.
Tetapi Bapak Ibu, malam hari ini melalui kisah Nuh, kita bisa melihat bahwa pada saat Nuh ada di bahtera, dia juga menunggu tanpa kepastian kapan air bah akan berakhir. Saat itu juga ia berulang kali mencari tahu melalui burung merpati, burung gagak yang dia kirim untuk bisa mengecek apakah air sudah surut atau belum. Namun pada waktu Tuhan, air bah itu betul-betul surut. Dan firman Tuhan pada malam hari ini juga hendak mengingatkan kita bahwa walaupun kita saat ini hidup dalam ketidakpastian kapan COVID berakhir, bagaimana kehidupan kita selanjutnya, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun melupakan kita. Kita hanya harus terus berusaha untuk bisa mengusahakan bagaimana caranya kita bisa bertahan dan melewati COVID-19 ini dengan saling menopang di tengah situasi ini. Jika Nuh pada bacaan Alkitab kita dengan sabar menunggu sambil berjaga-jaga, maka kita juga diajarkan demikian. Kita memang diajarkan tentang kesabaran dan juga keikhlasan di masa pandemi ini. Kita sabar dalam memenuhi protokol kesehatan yang menjenuhkan bagi sebagian dari kita. Kita belajar ikhlas karena banyaknya kehilangan yang sudah kita alami sepanjang pandemi ini. Namun kita dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa pasti ada waktu Tuhan yang terbaik, dan kita kembali akan dapat hidup lebih baik lagi dengan cara dan rencana Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita. Seperti lirik lagu rohani yang kita tahu bersama yang menyatakan demikian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Demikian lirik lagu itu yang mengingatkan bahwa jalan-jalan Tuhan tidak selalu dapat kita mengerti. Waktu-waktu Tuhan tidak selalu dapat kita pahami. Tapi semua rancangan dan waktu Tuhan pasti tepat dan terbaik untuk kita. Untuk itu, mari kita tetap sabar dan semangat dengan terus menjaga iman dan imun kita, karena Tuhan pasti memampukan kita untuk boleh melewati masa-masa sulit ini. Karena Tuhan selalu ada, berjalan bersama dengan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami sedetik pun dalam nafas kehidupan kami. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaan Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Untuk itu ya Tuhan, tolong selalu kuatkan kami, berikan kami kesabaran dan keikhlasan untuk boleh selalu berjaga-jaga, untuk boleh selalu menantikan rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan saja yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir atau apapun rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami hanya memohon kekuatan dan pengharapan agar Tuhan selalu memberikannya kepada kami dan kami boleh melalui masa sulit ini. Tuhan, jika Engkau menyertai kami sepanjang hari ini, kami juga mau memohon penyertaan Tuhan dalam istirahat kami pada malam hari ini. Tolong jaga kami, lindungi kami ya Tuhan, agar kami boleh beristirahat dengan baik, dan di esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan dan semangat yang berasal dari Tuhan saja. Ini doa kami ya Tuhan, ampunkanlah salah dan dosa kami, lalu Tuhan mau sempurnakan dan dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.